balik lagi bersama kita dan kita tentunya bersama kalian lagi di rumah nih yang lagi nonton kita benar. Semoga TV-nya nggak dibanting ya. Biasanya kalau yang nonton kita tuh setelah dia ngidupin dimatiin. Biasanya gitu. Takutnya kayak gitu. Takutnya gitu ya. Iya benar. Apa itu katanya? Lihat Anda. Itu siapa? Itu siapa gitu. Nggak kenal saya. Nggak kenal. Dan buat pemirsa di rumah tadi yang pengen mau tanya-tanya juga nih, kita masih ngebuka DM-an di Instagram kita di jurnal_TikTok dan juga bisa langsung bertanya dan juga bisa nelpon melalui telepon HP WA-nya Alexis ya, jangan HP saya ya. Ini Bisa. 08 Ya, benar. Dan juga buat Mas gimana sunatannya sudah selesai? Sudah. Ya, Mas Ibu Bos nih tadi santai ya. Maaf nih Mas sebelumnya ya. Udah berapa kali sunat? Ya, benar. Dan sekali 2 kali. Ini baru sekali sih. Sekali. Mau coba lagi. Takut itu yang lebih besar mungkin ya. Oke tadi benar kita lanjut tentang mau ngomongin sudah pernahkah Mas Andika jadi motivator ya benar. Tapi kita mau nanya nih Mas Andika sebelumnya nih udah pernahkah jadi motivator di daerah Kalimantan Tengah terutama di Kota Palangkaraya nih untuk dalam beberapa tahun ini? Apakah banyak sih? Udah banyak ya? Oh, udah banyak nih. Sebenarnya saya jelaskan dulu sih, motivator itu apa sih, trainer Iya, apa sih? Nah, kalau motivator itu sebenarnya orang yang memotivasi, motivasi pada saat dia memberikan materinya terisi tentang motivasi. Jadi menggerakkan seseorang itu, memberikan dorongan, misalkan motivator bisnis mendorong orang untuk membuka bisnis. Motivator apalagi? Motivator public speaking, ngajari orang untuk public speaking. Motivator wanita, itulah. Nanti kita belajar yang paling penting ini. Beliau yang bicara di bidang itu. Nah, kalau trainer beda lagi Mas. Ya, kalau trainer itu men-training orang untuk mendapatkan skill yang sesuai dengan dia yang inginkan. Gitu. Misalkan skillnya public speaking, jadi kita men-training orang itu sampai bisa dia public speakingnya. Itu bedanya. Kalau motivator sering juga sih saya di IAIN sering diundang, kemudian di UPR juga sering juga saya ngadain. Kadang juga saya selain diundang juga ngadain acara sendiri. Berarti di salah satu itu hall room atau kayak gimana? Nah, ngadain sendiri, habis itu kita promosikan ke kampus-kampus. Nanti mahasiswa pada datang ikut. Biasanya kalau kita, Mas Andika ngadain untuk jadi motivator ya, bukan trainer ya. Ada beberapa mahasiswa untuk yang rame nggak biasanya? Rame ya? Untuk motivator tuh rame, tergantung dari topiknya apa sih. Biasanya untuk itu bayar kah atau digratiskan atau kayak gimana? Tergantung juga dari kebijakan dari kampusnya kita kerjasama kah atau enggak. Kalau kita misalkan kerjasama, dia gratisin gedungnya. Jadi kita ada harga tiketnya tapi yang agak murah lah, karena gedungnya bisa gratis gitu. Kadang disubsidi sama pihak kampusnya, sudah dibayar nih tim kami sudah dibayar. Jadi ya kita gratisin, karena kami sudah dibayar sama pihak kampus ya kami gratisin. Digratisin aja ya. Oke, kalau Mas Andika mau ngajak-ngajak orang untuk jadi public speaking atau motivator bisa ajak-ajak saya. Dikirain saya tadi, Ya kalau orang-orang bisa aja. Oke. Nanti provokator Mas. Iya. Pusing. Mau juga ya? Mau juga saya. Boleh. Nanti jangan nggak seburu-buru, nanti kita bikin sendiri. Oh siap. Wah, mantap itu. Nanti kita motivator Mas Andika nggak usah diajak. Wanita. Takut dia. Kalau itu nanti takutnya motivator kita kalau kita berbicara bukan motivator sama trainer langsung. Biasa 3 menit langsung jadi. Kayak gitu, kayak gitu. Pasti laku kan? Laku ya. Gimana caranya 5 menit langsung dapat cewek? Pasti, itu pasti. Kita cari yang pasti-pasti, bukan yang nggak pasti, tapi yang pasti. Jadi 3 menit langsung dapat. Tapi kan cuma sesaat aja kan itu ya, 3 menit sesaat itu. Abis itu putus. Udah amat. Iya, punya abang ini kan seumur hidup bilang. Intinya kan langsung sampai mati ya. Mantan saya. Kalau kata mantan itu selamanya loh. Tapi mantan itu terkadang ini enggak juga sih. Ini bukan sisi curhat. Ini curhat. Iya, selamanya ya. Masih Kubus langsung curhat. Ada acara Mama Dede sih. Berarti salah ya. Salah programnya di sini. Buat Mas Kubus nih, kita berbicara Mas Kubus. Pernahkah mengikuti Mas, kan katanya pernah juga ya, pernah bareng ya. Pernah ikut nggak di dalam training? Kemarin kan kita ada buat kegiatan, ada Kempi Rohani di keluarga mahasiswa Katolik Universitas Palangkaraya kemarin. Kita undang salah satu materinya dari BNN itu yang terkait dengan kehidupan
narkotika lah, pengenalan narkotika di kalangan kehidupan kita. Apa di Kehidupan yang kita manusia yang di- kita rasakan kalau misalnya ketika mahasiswa terjerumus misalnya kan di ke situ apakah apa dampak untuk mahasiswa dan untuk buruk dan baik itu seperti apa? Nanti kemarin itu dijelaskan semua di sana. banyak baiknya apa buruknya? Banyak buruknya sih. Oh ya iyalah. Ya. Kalau Berarti baiknya nggak ada baiknya ya, Mas? Enggak ada yang baik itu Nggak ada memang yang baik. kita jauhi narkoba lah. jauhin narkoba Sampai di deketin. mana tadi? Apa ya? itu yang nolak yang gini ya? Yang nolak yang gini. Stop narkoba ya. Oh, Kemarin kita undang dari kebetulan juga Bang Andika yang bawain materi itu di sana ya. Bayar nggak nih? Kalau kan banyak nih yang bertanya nih, banyak perhimpunan yang juga bayar Iya. nih. Bayar apa gratis? Kita kemarin tuh gratis ya Bang ya. Nah, itu Karena sangat kita ini langsung ke banget kantor ya. Mengedukasi Ya juga nih, kita gratis. audiensi ke sana berapa hari kita audiensi. Setelah itu ya dapat informasi ya kita isi juga untuk kegiatan kalian nanti ya. Kita kemarin pas 2 jam ya Bang ya. 2 jam itu ya lumayan juga kita dapat ilmunya seperti itu. Ilmu Dari apa Bang. nih? Ilmu Ilmu yang diberikan ya itu Oh, ya. kalau Seperti yang kirain tadi itu saya kan saya kalau ini ilmu- punya banyak ilmu ya, ilmu yang seperti itulah. Kirain saya ilmu sudah tahu nih Oh, kerja iya. BNN nih. Nah, begini nih Nah. kerjanya ya. Gitu kan benar. Mas Alek juga pernah nih ikut pelatihan saya nih, Mas Alek nih. Pernah ikut juga. loh. Apa ini pelatihan apa Pelatihan ini? saya kemarin. Kemarin sih waktu ini ya, waktu ada penerimaan mahasiswa baru gitu ya, orientasi di kampus Universitas Kristen Sedih Palangkaraya. nih kayaknya nih, sedih Ini ya. sangat sedih banget ya, Mas. Jadi mohon maaf nih. Itu yang narkoba juga ya. Tentang Tapi yang narkoba juga. public speaking juga pernah juga dapat ya. Pernah dapat juga waktu di Global. Global, Ya. ya. Global Hotel. Global saya waktu itu ada. diundang juga di Betul. BKKBN. Oh, BKKBN. Si public speaking buat apa? Pik remaja ya. Betul. Pik remaja, gimana caranya berbicara di depan umum itu gimana sih? Itu- yang ngisi kebetulan pesertanya juga gitu. Oh, Alexis pesertanya. Ini Iya. masuk nggak dia? Dari waktu itu diterapkan apa tidak? Oh, jelas enggak. Jelas Saya lihat tidak kan? Saya tahu pasti. Saya lihat Pulang. sekarang ada perkembangan. Ada Iya. perkembangan ya. Berbicara. Pulang. Berarti bermanfaat ilmunya Bang ya. Kalau Mas Agubus nih untuk ke depan nih, kita berbicara untuk ke depan ya. Ke depan harapannya di Palangkaraya untuk perhimpunan Manggarai. Tangerang Selatan. Enggak, ente Manggarai Nusa Tenggara Timur. Apa kalau ini? untuk kedepannya harapannya harus bertambah banyak lah kita di sini. banyak ya. Berarti undang berarti dong, ya, undang kita- dong, ya, undang dong, Kita teman-teman. mengundang kawan-kawan dari luar supaya datang ke sini. Ternyata Palangkaraya yang seperti ini bagus banget ya. Iya. Saya pakai banget ya. Wih. Ya, karena Wah, itu yang Jakarta lebih banget. apa Karena ya? setahu saya kan SNPTN sekarang itu Ya, yang- SMBPTN ya. ya, itu sekarang katanya diperbanyak ya Diperbanyak kotanya. lagi, Nah, ya. jadi diajak dong sanak pemilunya biar Ya. tahu nih. Jadi semakin banyak penduduk di Kota Palangkaraya pelajar yang ada dari luar ke sini. Jadi kita terbantu dalam artian terbantu kota kita tuh lebih dikenal. Iya, Kota betul, Palang gitu. betul. Dan lebih maju juga gitu. Jangan lupa bawa komodo. Kalau untuk kedepannya sih ya harapannya banyak lagi yang tadi itu. Lalu kita berbuat sesuatu hal itu harus baik-baik juga di tanah orang kan itu yang pernah juga. Iyalah. Saya kenal masa di sini. Cangkul-cangkul aja. Enggak sih, karena kita kan datang ke sini sebagai perantau ya kita harus menghormati juga di sini itu kan seperti itu. Jadi belakangan ini sudah banyak juga kawan-kawan yang asli sini sering juga kita saling belajar bahasa. Itu yang utama sih yang saya dapat. Sudah apa? Bisa apa? Belajar bahasa. Inggris. Belum Bang, belum tahu sama sekali. Apa tapi- ini belajar tapi belum tahu ini. Nah, belum sama sekali. Tapi Berarti ya, belum belajar bukan ini. belajar artinya kita kan tidak harus pakai bahasa-bahasa diteruskan, tidak. Tapi ketika cuma sedikit-sedikit sih, kalau misalnya dipanggil itu ya, oh itu artinya. Nah, itu. Mereka juga tanya, ini artinya apa bahasa kalian? Kita jelaskan juga kan seperti itu. Jadi saling berbagi. Iya, berbagi bertukar bahasa ya. Bahasa lah istilahnya. Oh. Malah bagus nih. Dan juga buat harapan ke depan buat Mas Andika nih Mas Andika. untuk bisnisnya, terutama di trainernya apa nih? Trainernya. Kalau di saya Trainingnya sendiri nih. untuk bisnis training tadi ya, harapan saya untuk agar masyarakat Palangkaraya ini juga mendapatkan pengetahuan Iya, ya. benar. Minimal skillnya juga bertambah dengan adanya CVR Media Training ini bisa membuat semakin baik lagi skillnya, bisa bersaing dengan orang-orang yang lulusan misalkan dari Jawa, Benar banget. dari manapun itu. Jangan sampai yang lulusan dari sini kalah, karena kan kita juga wacananya kan di Kalimantan kan Kaltim terutama jadi Iya, ibu kota. ibu kota. Otomatis Kaltim juga akan terdampak juga. Iya, betul. Ya, Benar. kalau sampai SDM kita kurang memadai, nanti malah SDM yang ada di sini malah
lari ke pinggir, Benar. masuk dari mereka dari Jawa sana, jangan sampai itu terjadi. Jadi dengan adanya CVR Media Training ini, kami berharap bisa merubah, awalnya sih merubah mindset juga masyarakat Pola pikirnya. Kalimantan Tengah ya, pola pikir masyarakat Kalimantan Tengah bahwa ilmu itu penting. Ilmu itu ada, ilmu itu penting, dan kalau ingin mendapatkan ilmu yang bagus memang harus berbayar. Benar. Ada gratis ilmu di mana-mana gratis, tapi berbeda hasilnya ketika kita membayar. Saya sudah merasakan sendiri beberapa kali saya ikut pelatihan yang gratis, terus apa namanya dikasih sertifikat, pulang dapat amplopan, uang transport. Itu yang paling mindset mahasiswa itu. Oh, kalau ikut seminar ya saya dibayar, Sertifikat. ya, sertifikat, ya, ngantuk gitu kan kadang-kadang, ya mohon maaf gitu kan. Memang itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi mindsetnya seperti itu. Padahal di luar sana banyak ilmu yang apa namanya ilmu yang bagus, keren, langsung bisa dipraktekkan dan berdampak kepada kehidupan kita, tapi berbayar. Oke. Karena mereka nggak mau berpikir, "Wah, ngapain aku bayar? Sedangkan aku bisa dapat gratis." Tapi yang mereka nggak tahu bahwa ilmu berbayar ini bisa mengubah hidup mereka. Inilah yang akan saya gaungkan di Kalimantan Tengah Iya, ini, bahwa nah, itu sendiri. ilmu itu akan merubah orang. Investasi yang paling terbaik adalah investasi otak. Benar. Dan itu juga kita berharap semakin semakin lebar sayap untuk pelatihan Era media training. era media training. Benar, itu semakin lebar ya, semakin mengembangkan sayap untuk jangan berbicara bisnis saja, tapi kita berbicara pola pikir, mengubah pola pikir masyarakat di Kalimantan Tengah. Saya berbicara sebagai orang Kalimantan Tengah, terutama sebagai warga Dayak ya juga, jangan terlalu kolot atau kalot juga berpikir, karena kita hidup di negara berkembang, karena kita semakin mengikuti zaman. Jadi teknologi semakin berkembang karena sekarang sudah ada namanya aplikasi online, di mana kita sudah pesan makanan, minuman, seorang sudah menggunakan online, di mana nggak ada lagi yang bisa kita ke sana, sekarang sudah dipermudah. Dan bayar pun sekarang hampir nggak menggunakan uang sepeser pun, atau tidak menggunakan uang tunai, tapi menggunakan aplikasi dalam artiannya virtual. Nah, jadi kita selalu ngikutin zaman, di mana zaman kita semakin berkembang. Nanti kita di umur berapa mungkin ada lebih teknologi yang lebih tinggi lagi kan masuk ke ini. Dan sekarang sudah ada pembayaran link kan. Sekarang sudah ada pembayaran link. Beli pulsa, beli bayar kuliah juga sekarang PDAM semuanya, tinggal usah lagi. Cukup di rumah dengan mencet sudah terbayar semuanya. Kalau uangnya. Benar banget. Cari uangnya saya. Oke, karena kita juga sudah di penghujung acara dan juga sudah 1,5 jam Betul, bersama. kita ini ada korupsi waktu sih. Wah, Itu nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa karena juga Kasihan kameramennya. Iya, benar. edukasi masyarakat. Iya benar. Dan juga buat pemirsa di rumah, kita kemarin dalam artian kita sudah hampir semingguan lebih kita berbicara tentang COVID-19. Kita hari ini refresh otak, jadi tidak berbicara tentang COVID-19, tapi untuk memotivasi diri kita ya, banyak nih. Dan juga mengetahui ternyata ada himpunan yang dimana ada di himpunan Pemudaan Manggarai. Nah, ini juga di situ banyak banget ya. Betul. Dan karena kita juga sudah di penghujung acara nih, nanti kita bakalan ngasih satu buah lagu, terserah ini aja ya, terserah. Terserah dia. Terserah mereka lah, terserah mau lagu apa kayak mau lagu punk, terserah pokoknya terserah hati mereka. Oke benar, karena kita sudah di penghujung acara, mengucapkan terima kasih atas waktunya Mas Yakobus dan Mas Andika. Semoga yang diinginkan tercapai ya, cita-cita juga Mas Yakobus, cita-citanya tercapai juga untuk jadi bupati di Nusa Tenggara di Manggarai Selatan ya. Iya nanti ya. Anda gagal.